Ya. Itu. Yang kedua, yang ketiga, peran gereja keluarga dalam terlibat dalam kegiatan gereja, termasuk percaya pada Tuhan, berdoa, baca firman, hidupi firman dalam kehidupan keluarga. Jangan sampai kita lupa. Jalankan kewajiban sebagai orang Katolik. Ya. Yang keempat ialah terlibat dalam kehidupan sosial, urusan adat terlibat. Karena itu kita bersyukur bahwa seluruh hari ini sampai hari yang ke-6 kita terus mengikuti acara-acara adat. Itu adalah keterlibatan. Gereja mengakui, gereja mendukung bahwa kita perlu terlibat dalam kegiatan adat, dalam budaya, kegiatan sosial, kegiatan masyarakat, tapi juga kegiatan pemerintah. Pemerintah juga kegiatan pemerintah lewat RT, RW, lewat kepala desa, distrik, lewat kabupaten, kita juga terlibat sebagai keluarga Katolik yang mendukung pembangunan ini. Ya. Jadi itu 4 peranan dari keluarga Katolik. Dan ini harus dijaga baik. Karena kalau misalnya tidak perhatikan ini, salah satu tetap ada pengaruhnya. Satu sama lain. Kalau 4 ini dijalankan dengan baik, maka kita kembangkan keluarga Katolik itu menjadi fondasi dasar dari gereja, dasar dari adat, dari masyarakat, bahkan dari bangsa. Bangsa kuat, adat kuat, bila mana keluarga itu kuat. Kompas kuat, paroki kuat, keuskupan kuat, gereja Katolik kuat, bila mana fondasi itu kuat. Apalagi kita dalam rangka mencetak generasi muda ke depan. Ya, saya belajar dari diri sendiri bahwa justru saya ini karena fondasinya kuat, karena keluarga kuat, bapak mama itu kuat, sehingga saya jadi uskup. Tuhan panggil saya itu jadi uskup. Pada akhirnya justru refleksi saya itu, bapak yang baik, bertanggung jawab, mendidik anak-anak dengan baik, seorang mama yang penuh kasih, mengasihi anak-anak, mengasihi keluarga, sehingga bisa menjadi fondasi yang kuat dalam gereja, di tengah masyarakat, sehingga bisa melahirkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat. Itu. Pada akhirnya begitu. Jadi Bapak Ibu, kita bicara tentang keluarga ini pada akhirnya begitu. Tuhan Yesus pada akhirnya Dia menjadi hebat, Dia menjadi penyelamat manusia, Dia penuh kuasa, mewartakan kabar gembira kemana-mana, berbuat baik, menyelamatkan manusia. Karena kembali lagi pada keluarga, dan itulah keluarga kudus. Itulah keluarga kudus. Jadi dasar, pola, teladan,
Jadi keluarga Kristiani adalah keluarga kudus. Ya. Yesus itu sekalipun putra Allah, sekalipun dia adalah putra Allah, tapi Tuhan Allah itu titip melalui Bapak Yosef dan Ibu Maria. Kedua orang tua ini mereka memberikan pendidikan dan teladan yang baik. Pertama, mereka mendekatkan Tuhan Yesus itu waktu kanak-kanak mereka angkat, perkenalkan firman Tuhan. Mereka bawa ke tempat ibadat. Ya. Sehingga sudah mulai usia 12 tahun dia sudah dapat bersoal jawab dengan ahli Taurat di Bait Allah. Itu karena apa? Karena pengaruh dari bapak dan mamanya. Karena Yosef dan Maria itu adalah dua-duanya orang yang beriman. Orang yang percaya pada Tuhan. Bunda Maria dipilih karena dia adalah perempuan yang percaya pada Tuhan. Sederhana, hina-hina, tapi dia percaya pada Tuhan. Yosef itu juga dipilih sebagai bapak angkat karena dia adalah orang yang saleh, orang yang percaya pada Tuhan, orang yang tulus. Dia tidak punya kepentingan. Dia lihat perempuan tunangannya Maria, dia sudah hamil, ya toh? Dia sudah pikir-pikir mau lepaskan, asal lepaskan dia sudah. Bukan saya tidak sentuh dia, saya tidak bikin dia, baru tiba-tiba dia begini. Ya. Malaikat Tuhan datang dalam mimpi bahwa Yosef, kau jangan pikir mau lepaskan Maria. Karena anak yang dalam kandungan Maria itu anak dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut yang kau beri nama Yesus. Jadi Maria dan Yosef itu juga dipakai oleh Tuhan menjadi fondasi yang baik untuk membangun keluarga yang penuh iman. Akhirnya mereka mengantarkan Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Menjadi fondasi yang kuat, mereka juga berperan dalam gereja, dalam bait Allah. Tapi juga mereka juga berperan di tengah masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, mereka juga punya tanggung jawab, mereka punya tugas. Ya. Sehingga mengantarkan Tuhan Yesus. Mereka menjadi keluarga yang baik. Mereka menjadi fondasi yang baik. Keluarga Katolik harusnya berpijak, mengambil contoh teladan pada keluarga yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi kita jangan jauh dari Tuhan. Pada prasinode ini, Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus kita sudah terima kan? Melalui salib sudah terima. Ya toh? Di setiap paroki punya reaksinya masing-masing. Tanggapannya masing-masing. Tapi saya dengar bahwa sudah terima. Sudah jaga baik. Malah sampai pada waktu sudah sambut dengan gembira. Malah saya dengar sampai mau berpisah, banyak yang menangis, ya toh? Malah pada akhirnya juga buat pesta, bunuh babi, bakar batu, lomba-lomba. Ada yang 3 ekor, ada yang 5 ekor, tidak mau kalah lagi 10 ekor, sampai yang lain jadi bersaing. Oke, itu biasa, reaksi biasa. Tapi yang saya mau katakan ini adalah salib San Damiano yang diantarkan itu, yang sekarang berarak dari dekenat ke dekenat itu, punya maksud bahwa dengan salib itu
Tuhan Yesus berkata kepada Santo Fransiskus, Fransiskus, perbaikilah rumahku. Dari salib itu Tuhan Yesus berkata langsung kepada Fransiskus, perbaikilah Roma itu bisa bangunan gereja. Roma itu bisa kapela, gereja stasi. Ya. Roma itu bisa menunjukkan pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Pada setiap orang yang percaya pada Tuhan. Pada keluarga-keluarga Katolik. Pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saya, pada pastor dekan, pada pastor-pastor, pada suster, biarawan-biarawati, kaum religius, juga pada umat. Mari kita perbaiki diri sendiri. Ya. Mari kita perbaiki diri sendiri. Mari kita perbaiki kita punya keluarga. Mari kita perbaiki kita punya adat. Mari kita perbaiki kita punya gereja. Mari kita perbaiki kita punya masyarakat. Kita punya pemerintah. Ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Daripada saya bicara banyak, kamu orang tidak bicara apa ini, jadi dia.